Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam persekutuan doa pada pagi hari ini, baiklah kita tundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah serta muliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya bukan karena kehebatan kami, semuanya karena Engkau semata Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, pujian ini akan menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan, juga sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, firman-Mu itu kiranya Kau jatuhkan pada hati kami yang paling dalam, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan Yesus kami pada pagi hari ini, semua pekerja-pekerja Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati persekutuan doa pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau tolong
Baik, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Kau sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami pada pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dan Engkau mengurapi kami. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan tema atau judul menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, atau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca dalam Mazmur pasal yang ke-44 di ayat yang ke-6, atau dalam terjemahan baru di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan dikatakan demikian, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan ya, supaya di tahun ini kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan yang kita peroleh tentunya bukan karena kekuatan kita, bukan karena fasilitas yang kita miliki, bukan karena kegagahan kita, apa yang kita punya, tetapi kemenangan semata-mata datangnya daripada Tuhan saja. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengetahui bahwa kemenangan itu ada pada Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita tidak ada lagi yang dapat kita banggakan. Ya, semua itu karena Tuhan saja. Untuk itu mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-44 di ayat yang ke-7, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak mengandalkan kemampuan dan kesanggupan kita, maka Tuhan itu senantiasa ada di pihak kita. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan dan kesanggupan kita sendiri, maka Tuhan tidak akan turut campur tangan di dalamnya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-17 di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Inilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa memberkati. Ya. Asalkan kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Dikatakan kita tidak akan pernah mengalami datangnya terik atau panas atau kering di dalam kehidupan kita. Asalkan kita yang pertama, mari kita hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Terlebih-lebih dengan tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan senantiasa mengenalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Maka bagaimana Tuhan akan turut campur tangan di dalam setiap masalah, setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan tidaklah semudah kita mengucapkan. Karena kita masih punya pikiran, kita masih punya akal, kita masih punya naluri, kita masih punya kekuatan, kita masih mungkin punya backing yang ada di belakang kita. Tetapi ketika hidup kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-37 di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab lagi. Ya wis, apa kata Tuhan? Wis, semua saya serahkan sama Tuhan. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memang mengandalkan Tuhan, kita memang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus aktif. Kita tidak boleh diam. Sekalipun kita sudah mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita harus kita lakukan, dan apa yang menjadi bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang akan mengerjakannya. Di dalam Mazmur pasal 44 di ayat yang ke-7 atau 8 firman Tuhan tadi katakan demikian. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bentuk pernyataan kita ketika kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, asalkan kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-44 di ayat yang ke-4. Mazmur 44 di ayat yang ke-4 firman Tuhan katakan demikian. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberi mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat berkenan kepada mereka yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kepada mereka yang senantiasa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengasihi mereka yang mau berusaha untuk meraih yang namanya kemenangan itu. Sebab Tuhan melatih kita untuk menjadi kuat, untuk menjadi tangguh, sehingga kita bisa meraih apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita doakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita,
kita harus merespon dengan baik. Kita tidak sekedar berdiam diri saja, tetapi kita juga boleh aktif untuk menyambut kemenangan itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhanlah yang memberi kemenangan. Demi kemenangan semua di segala aspek kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan dan tetap andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, terlebih-lebih Tuhan akan memberkati dalam setiap pelayanan kita. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Kiranya di tahun ini merupakan tahun kemenangan dan tahun anugerah Tuhan dilimpahkan atas kehidupan orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh memotivasi kita, mendorong kita untuk senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan dengan satu pujian Hatiku Percaya. Pengharapanku
Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Kau sudah pimpin jalannya ibadah doa fajar kami, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Pujian dan penyembahan firman yang kami dengar pada pagi hari ini, kiranya semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami tetap membawakan doa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami ini ya Tuhan. Engkau yang sudah memulai akan pekerjaan-Mu di tempat ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan, supaya pekerjaan-Mu ini boleh semakin hari, boleh semakin maju berkembang dan besar nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, yang Kau panggil, Kau pilih Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di gereja kami ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pelayanan kami. Memberkati baik secara jasmani, jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani melimpah-limpah atas kehidupan kami. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.